Halo, selamat datang dalam presentasi kami untuk mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi kota Semarang. Sebagai kota metropolitan di Jawa Tengah, Semarang memiliki berbagai ikon budaya yang menjadi jiwa dan identitasnya. Lalu, apa saja ikon-ikon budaya yang menjadi simbol kebanggaan kota Semarang? Dalam presentasi ini, kami akan membahasnya secara mendalam. Kami akan memandu Anda melalui simbol-simbol budaya, mulai dari warisan arsitektur, kuliner legendaris, hingga tradisi yang masih hidup. Mari kita mulai perjalanan kita mengenal budaya kota Semarang melalui ikon-ikonnya. Saya akan menjelaskan salah satu ikon kota Semarang. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Semarang yang dibangun tahun 1904 oleh perusahaan kereta Belanda NIS bergaya kolonial dan Art Deco. Terkenal dengan banyak pintu besar hingga dijuluki 1000 pintu. Saat pendudukan Jepang, gedung ini dipakai sebagai markas militer, penjara bawah tanah, tempat pertempuran, dan eksekusi. Setelah Indonesia merdeka, sempat menjadi kantor kereta api, kemudian tidak lama terbengkalai, akhirnya direstorasi. Kini, Lawang Sewu menjadi ikon wisata dan cagar budaya Semarang yang menyimpan jejak kolonial, masa pendudukan, dan perjuangan kemerdekaan. Tugu Muda dibuat untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di kota Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945 yang merupakan pertempuran heroik pemuda Semarang melawan penjajah. Tugu Muda sendiri diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953. Tugu Muda sendiri memiliki bentuk tugu dan setinggi kurang lebih 53 meter. Di bawah Tugu Muda memiliki relief yang menggambarkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, tekad, keberanian, persatuan, dan semangat mempertahankan kemerdekaan para kaum muda saat itu. Tugu Muda saat ini memiliki fungsi yaitu sebagai ikon kota Semarang dan sering dijadikan sebagai tempat upacara peringatan Hari Pahlawan di kota Semarang. Gereja Belenduk Semarang menyandang predikat sebagai gereja Kristen tertua yang ada di Jawa Tengah. Dulunya gereja Kristen ini dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di Semarang pada tahun 1753. Bentuk bangunannya oktagonal atau persegi 8. Kubahnya berukuran besar dan dilapisi oleh perunggu. Di bagian dalamnya terdapat orgel barok. Arsitektur di bagian dalam bangunan gereja Belenduk Semarang dibuat berdasarkan salib Yunani. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, dari mana kata Belenduk berasal? Sebenarnya, nama Belenduk sendiri merupakan julukan dari masyarakat setempat. Belenduk memiliki arti kubah karena bangunan gereja ini memiliki kubah yang besar dan menggelembung. Selanjutnya, Kota Lama Semarang. Kota Lama dulunya adalah kawasan perdagangan sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Area ini menjadi pusat aktivitas masyarakat Semarang pada masa kolonial. Sampai sekarang masih ada bangunan-bangunan ala Belanda yang bikin vibes jadulnya kerasa banget. Dan sampai sekarang tempatnya masih ramai. Lokasinya di Jalan Lejen Sueprapto, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah Goa Kreo Semarang. Goa Kreo Semarang terletak di Kelurahan Kantri, Gunung Pati, Kota Semarang, dengan berlegenda Sunan Kalijaga yang sedang mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak, dibantu oleh kawanan kera yang berekor panjang, hingga masa kini masih menjadi penghuni dan daya tarik utama di Goa Kreo. Goa Kreo sendiri dikelilingi waduk Jati Parang dengan panorama alam yang indah dan cocok untuk wisata sejarah, spiritual, dan rekreasi keluarga. Cerita tentang sebuah kota tak lengkap tanpa menjelajahi cita rasanya. Kuliner adalah jiwa yang menghangatkan setiap jejak sejarahnya. Lumpia Semarang sudah seperti kartu nama kuliner kota ini. Berisi rebung dengan cita rasa gurih manis khas, lumpia ini merupakan warisan budaya dari perpaduan rasa Tionghoa dan Jawa. Roti ganjel dahulu memiliki tekstur yang agak alot atau bantet dan sulit dikonsumsi. Tetapi sekarang resep ini sudah dimodifikasi dengan merubah bahan dasar yang dahulu menggunakan singkong menjadi terigu dan menghasilkan roti yang sangat lembut dan mudah dikonsumsi. Roti ini identik dengan rasa rempah-rempah yang kuat seperti cengkeh, kayu manis, dan kembang lawang. Sementara itu, Bandeng Presto menunjukkan kreativitas warga Semarang. Dengan teknik presto, duri bandeng menjadi lunak dan bisa dimakan seluruhnya, menciptakan tekstur daging yang sangat empuk dan gurih. Wedang tahu adalah minuman tradisional khas Jawa Tengah, terutama di Semarang yang terdiri dari kembang tahu atau lapisan lembut dari sari kedelai dan kuah jahe yang manis dan hangat. Kembang tahu biasanya dibuat dari susu kedelai yang digumbalkan hingga membentuk tekstur halus seperti jeli. Sedangkan kuahnya merupakan rebusan jahe, gula merah, dan rempah. Selanjutnya ada makanan khas Semarang yaitu babat gongso. Babat gongso sendiri adalah hidangan pedas dan gurih berbahan babat atau usus sapi yang dimasak dengan bumbu rempah kental berwarna kemerahan. Kuahnya yang kaya rasa seperti manis, gurih, pedas, dan tekstur babat yang empuk membuatnya sangat nikmat disantap dengan nasi putih. Semarang tak hanya kaya rasa dan bangunan, kotanya juga punya kehidupan tradisi yang tetap dinamis. Mari kita telusuri warisan leluhur yang masih hidup dan semarak di tengah masyarakat modern. Lugderan adalah tradisi tawuran masyarakat Semarang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Festival ini sudah berlangsung sejak tahun 1881.
Nama Duk Deren itu sendiri berasal dari suara beduk yang berbunyi duk dan meriam yang berbunyi der. Dan muara kendok sebagai maskot yang berbentuk binatang merupakan rekaan dengan telur yang menjadi simbol makanan mewah saat krisis makanan di masa lampau. Tari Gambang Semarang atau lebih dikenal dengan Tari Semarangan merupakan kesenian yang berasal dari dua budaya, yaitu Tionghoa dan Jawa. Tari ini diiringi oleh alat musik tradisional yang berupa gambang kromong. Tari Gambang Semarang berfungsi untuk menghibur masyarakat, menunjukkan identitas budaya kota, hingga menjadi media untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Sekian presentasi dari kelompok Kota Semarang. Terima kasih.